nanti kita akan jajak pendapat begitu ya. Nah, nanti silahkan teman-teman bisa menuliskan melalui kolom chat begitu. Ada pilihannya yay atau nay begitu ya. Jadi kalau yay gitu nanti teman-teman artinya setuju, kalau nay itu artinya teman-teman lagi tidak setuju dengan pernyataan yang saya sampaikan begitu ya. Jadi nanti silakan teman-teman menuliskan di kolom komentar ya. Kolom chat kira-kira menurut teman-teman yang saya tampilkan itu menurut teman-teman setuju atau tidak setuju. Yay atau nay begitu. Oke, kita mulai dengan pernyataan yang pertama, teman-teman. Yang pertama, memberi kabar 24/7 adalah kewajiban pasangan saya. Nah, menurut teman-teman, yay or nay? Saya akan mencoba untuk melihat beberapa jawaban begitu ya. Oke, oke, nay. Silakan, saya beri waktu 10 detik lagi. Oke, saya hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, dan oke, mayoritas hampir semuanya menjawabnya nay begitu ya, tidak ada yang setuju. Artinya tidak setuju dengan hal ini. Nah, kenapa teman-teman kok milihnya tidak setuju? Apakah ada yang mau memberikan pendapat barangkali? Teman-teman silahkan. Atau mau saya tunjuk? Bagaimana Mbak Asih? Lebih baik mau saya tunjuk atau kita menunggu dari teman-teman? Mungkin boleh tunjuk untuk bebas Mas Anton, tapi mungkin kalau mau ditunjuk. Oke, saya coba ya. Saya mau ada Mbak, saya akan ajak. Saya mau Mbak Yosi. Apakah Mbak Yosi bersama dengan kita? Mbak Yosi Nabila Maulani. Apakah dapat mendengarkan suara saya, Mbak Yosi? Bisa Mas. Oke. Yosi, kenapa kok Yosi memilihnya adalah nay begitu Yosi? Mohon maaf Mas, tadi kurang jelas. Oke. Kenapa Yosi memberikan jawabannya adalah nay begitu? Artinya tidak setuju ya. Kalau boleh saya tahu apa alasannya Yosi tidak setuju dengan pernyataan yang saya paparkan ini Yosi? Karena saya juga tidak bisa memberikan waktu saya 24/7, jadi timbal balik. Sama-sama punya kesibukan sendiri. Oke. Takut tidak bisa memberikan timbal balik dengan pasangannya begitu ya? Begitukah yang dimaksud oleh Yosi? Betul sekali. Oke, terima kasih Yosi. Jawaban yang menurut saya sangat keren begitu ya. Oh ya, teman-teman, ini tidak ada jawaban benar dan salah begitu ya. Jadi kita saling berbagi pengalaman saja. Semua pendapat itu bebas teman-teman kemukakan begitu. Asih, ada yang ingin disampaikan? Mohon maaf Mas Anton, ini terdapat kotak di slide yang ditampilkan. Oh, oke, Kotak hitam. sudah hilang. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Asih sudah diingatkan. Oke, teman-teman, kita akan berlanjut lagi begitu ya. Yang kedua, saya akan senang diberi hadiah apapun setiap kali bertemu dengan pasangan saya. Nah, silakan teman-teman, saya berikan waktu 20 detik. Or nay. Silakan teman-teman boleh mengetikkan di kolom komentar. Oh iya, ini apa namanya, chat berarti? ya, Aku jawab. saya akan senang diberi apapun setiap kali bertemu dengan pasangan. Masalahnya Oke, yang mana? Saya akan senang diberi hadiah apapun setiap kali bertemu dengan pasangan. Apakah teman-teman setuju atau tidak setuju? Oke, wah jawabannya beragam ya. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju, begitu. Oke, silakan. Saya masih menunggu jawaban dari teman-teman.
Ye Sudah or ada nay? Yosi, Bening, Retno, Fauzan, Mas Chandra, Ragil. Kalau bukan, oke, ada Sabrina, Intan. Silakan teman-teman, ada lagi. Saya hitung sampai 5. Masih ada banyak yang belum memberikan pendapatnya, begitu. Atau teman-teman juga boleh memberikan jawaban bingung ya. Teman-teman kalau misalnya ragu-ragu, teman-teman boleh ketik ragu-ragu, begitu ya. Di antara dua itu sebenarnya harus bagaimana. Itu juga boleh, teman-teman. Saya hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke. Saya senang ada jawaban yang beragam, ada 2 jawaban begitu ya, ada yang setuju dan yang tidak setuju begitu. Saya akan mencoba bertanya kepada Mas Fauzan. Mas Fauzan bersama dengan kami kah? Halo Mas Fauzan, apakah Mas, suara saya ada. terdengar? Oke. Mas Fauzan, kenapa kok setuju dengan pernyataan ini kalau boleh saya tahu? Mas tadi terputus-putus. Bisa diulang lagi, Mas? Oke, Mas Fauzan, kenapa setuju dengan pernyataan yang saya sampaikan ini, Mas Fauzan? Oh ya, karena menurut saya jika diberi hadiah itu kan suatu apa ya namanya kehendak dia gitu. Jadi bukan karena terpaksa kalau mau diberi ya saya terima aja gitu. Selagi tidak menggunakan diri gitu. Oke, oke. Kalau diberi ya saya terima begitu ya, walaupun saya nggak meminta begitu ya Mas Iya, Fauzan ya. betul. Iya, betul banget, Mas. Oke, oke. Thank you Fauzan. Thank you. Ya, itu Mas. Kalau Ya. kalau yang setuju Fauzan, kalau yang tidak setuju saya mau meminta bantuan dari Mbak Bening. Mbak Bening, apakah bersama dengan kami? Baik Mas Anton, terima Nah, kasih. gimana Bening? Kalau dari saya pribadi hampir mirip jawabannya kayak Mbak Sabrina sih Mas. Kalau Y itu bukan setiap bertemu, kalau Nay-nya itu setiap bertemu. Jadi kayak menurut saya tuh setiap bertemu tuh nggak mesti harus ngasih hadiah. Mungkin di momen-momen tertentu, kalau nggak hari-hari tertentu. Kalau saya pribadi gitu sih Mas. Terima kasih. Oke, oke. Oke, baik Bening. Artinya Bening suka diberikan hadiah ya, ketika ada momen-momen yang perlu dirayakan begitu ya. Apakah begitu Bening maksudnya? Iya, betul Mas. Oke, 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 Bening dan Fauzan. Ya, dua jawaban yang sangat menarik. Nanti kita akan mengupas di bagian belakang begitu ya. Terima kasih. Kita berlanjut yang ketiga, teman-teman. Siapkan diri dengan baik. Yang ketiga, pernyataannya adalah saya akan marah jika pasangan saya pergi nonton dengan orang lain. Dalam konteks adalah lawan jenis ya. Entah itu sahabat, teman, seperti itu. Nah, apakah teman-teman setuju atau tidak? Teman-teman akan marah atau tidak kira-kira? Oke. Menurut Alia tidak, menurut Bening ya. Oke, Anindya, Intan, Risma, Kurniasari, Ragil, Yosi. Oke, Sabrina. Oke, silakan teman-teman. Coba Anda pikirkan kembali. Saya mau semua orang bisa memberikan jawabannya begitu ya. Tidak perlu takut teman-teman. Tidak ada jawaban benar dan salah, tapi kita di sini sama-sama belajar begitu. Saya ulangin, saya akan marah jika pasangan saya pergi nonton dengan orang lain. Nah, kira-kira teman-teman setuju atau tidak setuju dengan pernyataan ini? Oke. Ada Retno, oke. Oke, saya hitung sampai 5, teman-teman. 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, iya, iya, iya. Seru sekali ya. Ada dua pendapat yang berbeda, begitu ya. Ada kubu kontra dan kubu pro, begitu ya.
Oke. Ada yang mau berbagi, teman-teman, mengenai jawabannya, kenapa kok teman-teman berikan jawaban itu? Yang mau open mic, apakah ada? Sebelum nanti saya tunjuk, begitu? Oke, kalau malu-malu, saya penasaran dengan Mbak Mbak Retno, Mbak Retno Dewi Anjani. Ya, Oke, eh, Mbak Retno Dewi Anjani, kenapa kok Mbak Retno setuju dengan pernyataan ini? Apa alasan? Sebenarnya enggak sih Mas. Kurang lebih sama kayak Mbak Sabrina tadi. Cuma kalau saya lebih condong ke Y. Kalau alasannya apa ya, sebatas nonton berdua dan nggak ada alasan khusus, itu mungkin saya akan lebih ke marah gitu sih. Tapi kalau emang ada alasan khusus, kayak misalkan disuruh ada tugas untuk nonton film atau gimana, itu nggak apa-apa. Oke, jadi boleh ya Mbak Dewi atau Anjani, Iya, kalau pasangannya Mbak Dewi akan ngedate dengan pasangannya, atau nggak boleh? boleh minta tolong diulangi Mas. Gimana? Kira-kira kalau semisal pasangannya Mbak Anjani ini ngedate dengan orang lain, nonton film lah ya, nonton film lah, bukan ngedate, pergi nonton film berdua dengan orang lain gitu, berarti Mbak Dewi akan marah begitu ya? Iya, Oke, 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 terima kasih Mbak. Oke, itu kalau yang setuju. Nah, kalau yang nggak setuju, bolehkah Mas Chandra sebagai laki-laki, Mas Chandra bersama dengan kami? Ya, iya Mas. Oke, Mas Chandra, kenapa Mas Chandra tidak setuju dengan pernyataan ini, Mas Chandra? Ya, kalau menurut saya kan, uh, kalau pasangan saya pergi dengan orang lain tuh, yang pertama pasti mengabari dulu kalau dia mau pergi. Kalau misalnya cuman berdua, itu alasannya apa? Apakah kenapa saya harus marah-marah dulu? Saya harus tahu dulu nih apa alasannya dia mau nonton sama orang lain itu seperti apa. Kalau misal sudah mengarah ke sesuatu yang tidak baik, barulah mungkin bisa dibicarakan dengan baik-baik. Tidak perlu marah-marah terlebih dahulu, Mas Anton. Seperti itu Oh, kalau menurut saya. oke, oke. Iya, jadi ada proses untuk mendengarkan alasannya, begitu ya? Iya, Mas. Oke, terima kasih Chandra dan Jenny sudah memberikan tanggapannya begitu dan alasannya. Oke, teman-teman, kita akan berlanjut yang selanjutnya. Oke, hanya pasangan saya yang bisa mengerti saya. Teman-teman, apakah setuju dengan pernyataan ini atau tidak? Silakan teman-teman dapat menuliskan. Oke, oke. Sudah ada beberapa yang masuk. Silakan teman-teman. Oke. Oke, saya hitung sampai 5, teman-teman. 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke. Mas, ada Fatah. Oke, Mas Fatah, kenapa tidak setuju dengan pernyataan ini, Mas Fatah? Halo Mas Anton, Oke, halo, mungkin silakan Fatah. izin menjawab. Mungkin eh, kan yang bisa mengerti kan nggak hanya pasangan gitu. Orang tua pun bisa mengerti kita gitu. Saudara kita juga bisa gitu. Teman Hmm, yang teman dekat pun juga bisa gitu Mas. Oke, artinya tidak cuma pasangan begitu ya, Fatah ya? Iya, betul. Oh, oke, ada banyak orang-orang yang dia mengerti dengan diri kita selain pasangan kita, begitu ya, Fatah ya? Ya Mas, terus Oke, teman-teman, sepertinya semua sepakat bahwa pernyataan ini jawabannya adalah nay, begitu ya? Oke, kita akan lanjut selanjutnya, teman-teman. Saya sedih jika hari ini saya tidak ditelepon atau video call oleh pasangan saya. Nah, apakah teman-teman setuju atau tidak setuju dengan pernyataan ini, teman-teman? Silahkan.
Oke. Oke. Saya masih melihat beberapa teman-teman yang belum mengisi. Begitu ada Mbak Anindya, Mbak Anissa, dan Mbak Intan, ada Mbak Meisya, ada Mbak Niasti, ada Mbak Ulia, ada silakan teman-teman boleh diisi teman-teman. Oke, nih. Oke. Kalau ada yang mau jawab Y juga boleh, silakan teman-teman, saya tunggu. Oke. Oke, saya hitung sampai 5, teman-teman. 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, mayoritas mendapat jawabannya itu adalah nay atau tidak setuju, begitu ya. Artinya teman-teman tidak sedih, begitu ya. Oke, saya penasaran dengan alasannya Mbak Ulia. Mbak Ulia bisa mendengarkan suara saya? Bisa Pak Anton? Oke, gimana Mbak Ulia jawabannya? Kenapa Mbak Ulia memilih tidak setuju dengan pernyataan ini, Ulia? Karena kalau saya sendiri itu malah justru kalau sering telepon kayak tiap hari seperti itu malah saya yang risih karena yang pertama waktu dan juga eh, saling mengerti aja karena kan kita saling apa ya namanya saling punya kegiatan masing-masing kayak gitu. Jadi saya malah risih kalau misalnya terlalu sering atau setiap hari. Oke. Gitu Pak Anton. Oke, oke, Ulia. Jadi merasa, ngapain sih saya setiap hari gitu ya. Ada kehidupan lain yang selain saya memberikan kabar atau selain saya telepon dengan pasangan saya. Begitu ya, Ulia ya? Iya, betul Pak Anton. Oke, terima kasih Mbak Ulia sudah memberikan tanggapannya. Oke, teman-teman. Ini yang terakhir. Pertama kali ngedate, ingat ya, pertama kali ngedate harusnya laki-laki yang mentraktir. Oke, silakan bisa memberikan jawaban, teman-teman. Pertama kali ngedate, harusnya laki-laki yang mentraktir. Silahkan, teman-teman. Ada Mas Yusuf, ada Mbak Sabrina, ada Mbak Ragil, ada Mbak Nias. Silahkan. Oke, ada Dina, ada Faiza. Silahkan memberikan jawabannya. Boleh, teman-teman operator juga boleh, Mas Fadil, MC juga boleh. Kita sama-sama belajar begitu. Oke. Silakan, boleh diisi teman-teman. Saya hitung sampai 5, 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke. Iya. Eh, saya melihat di sini kalau yang perempuan kecenderungannya adalah tidak setuju. Kalau laki-laki semua sepakat setuju gitu ya, bahwa laki-laki yang harus memberikan atau mentraktir begitu ya. Ada Fadil, ada Mas Yusuf, ada Mas Chandra begitu. Oke. Saya penasaran dengan yang tidak setuju. Mas Fadil, bolehkah memberikan jawaban kira-kira alasannya kenapa Mas Fadil kok tidak setuju gitu? Iya, Mas. Ya, silakan Fadil. Sebentar, Mas. Oke. Oh ya, ini Mas. Saya setuju karena menurut saya kalau seorang laki-laki udah berniat mengajak pasangannya untuk keluar untuk ngedate itu ya harus tanggung jawab. Salah satu cara tanggung jawabnya dengan cara membayari. Oke. Baik, jadi menurut Fadil bentuk tanggung jawabnya saya berani ngajak Anda keluar sebagai pasangan saya, ya saya harus siap berkorban untuk membayari, untuk mentraktir gitu ya Fadil ya? Iya Mas, seperti itu Mas. Oke. Terima kasih Fadil. Saya mau tanya juga kepada Mas Yusuf. Mas Yusuf, dapat mendengarkan suara saya? Halo Mas Yusuf? Apakah suara saya terdengar, Mas Yusuf? Halo Mas. Oke, Mas Yusuf. Mas Yusuf, kenapa setuju dengan pernyataan ini, Mas Yusuf? Kalau saya sendiri cenderung netral sih Mas. Menurut saya
eh, baik laki-laki atau perempuan itu mempunyai hak atau punya apa namanya? Ya, punya hak untuk kebebasan. mau mentraktir atau tidak. Jadi menurut saya lebih ke kesepakatan aja sih, Mas. Oke, kesepakatan begitu ya Yusuf ya. Oke, oke Yusuf. Kalau Chandra bagaimana Chandra sebagai laki-laki? Chandra juga menjawab setuju begitu dengan pernyataan ini bahwa ya Mas, laki-laki kalau udah ngajak ngedate pacar ya harusnya saya dong Mas yang mentraktir pasangan saya. Nah, kalau Chandra kenapa alasannya Chandra? Silakan Chandra. Iya Mas. Kalau saya ya Mas, itu cenderung untuk pertama kali itu cenderung untuk mentraktir karena saya berniat buat emang niatnya tuh untuk mengajak pasangan saya untuk senang-senang. Artinya saya seperti jawabannya Mas Fadil tadi, saya akan punya tanggung jawab buat memberikan sesuatu kepada pasangan saya. Artinya saya sudah memprepare untuk tujuan ngedate pertama kali. Kalau untuk yang kedua, ketiga kali kan itu pasti ada nanti obrolan selanjutnya kayak seperti itu Mas. Kalau untuk pertama kali seperti itu. Oke, oke, oke. Terima kasih, Mas Chandra. Ya, seru ya jawabannya ya. Oke, kalau itu adalah dari sisi laki-laki yang cenderung setuju begitu. Laki-laki malu dong Mas kalau saya nggak traktir begitu ya. Oke, kalau boleh saya tahu dari teman-teman perempuan sekarang yang mayoritas nggak setuju begitu ya. Yang pertama saya mau tanya ke Meisya. Oke, halo Meisya. Suara saya terdengarkah Meisya? Halo Mas Anton. Oke, Meisya, kenapa Meisya kok nggak setuju Meisya dengan pernyataan ini? Ini sebenarnya saya karena tadi eh, disuruh teman saya menjawab. Kalau saya sih sebenarnya lebih ke setuju kayak yang dibilang sama Mas Ucup tadi ya, tergantung kesepakatan di awal aja siapa yang mau mentraktir begitu. Oke, berarti cenderung ke setuju ya sebenarnya Meisya ya. Ini tadi saya menjawab tidak setuju karena teman saya Mas yang menjawab. Oke. Dia tidak bertanggung jawab, jadi dilemparkan ke saya begitu. Oke, baik. Oke, Meisya. Oke, terima kasih Meisya. Kalau begitu saya penasaran dengan jawabannya Faiza. Faiza tidak setuju ya, Faiza ya. Kenapa Faiza tidak setuju, Faiza? Halo, Faiza? Suara saya terdengarkah, Mbak Faiza? Terdengar Mas, suara saya masuk nggak? Oke, masuk Faiza. Bagaimana Faiza? Kalau menurut saya bisa kesepakatan tadi ya, nggak harus laki-laki yang bayarin, tapi rata-rata laki-laki itu mungkin kayak gengsi gitu, kok nggak bayarin. Oke. Menurut Faiza ada perasaan gengsi dari laki-laki begitu ya? Iya Mas. Oke, kalau Faiza pilih mana? Kalau pas ngedate lebih pilih laki-laki yang mentraktir atau tadi Faiza yang mentraktir atau speedbill atau seperti apa? Kalau saya kalau di traktir ya saya terima, tapi kalau misalnya mau sepikir juga nggak apa-apa sih. Oke, kalau ditraktir ya boleh-boleh aja begitu ya. Kalau speed bill juga siap-siap aja begitu. Oke. Terima kasih Faiza. Satu lagi saya mau tanya ke Intan. Intan, suara saya terdengar? Terdengar Mas Anton. Suara saya Oke. apakah? Oke, terdengar Intan. Intan, kenapa Intan tidak setuju dengan pernyataan ini, Intan? Kalau dari saya pribadi, kalau misalnya ini kan konteksnya pertama kali ngedate. Justru kalau pertama kali itu kayaknya masih belum ada kewajiban atau pengharusan untuk laki-laki yang mentraktir. Kecuali kalau kemudian tadi alasannya dari laki-laki misal karena ada tanggung jawab karena sudah mengajak, itu juga sebenarnya masuk akal gitu. Jadi emang sepertinya lebih ke kesepakatan aja.
Oke, lebih ke kesepakatan begitu ya. Tapi kalau boleh saya tanya ke Intan, kalau Intan lebih pilih mana? Ditraktir atau Intan yang mentraktir? Atau split bill kalau ngedate pertama kali Intan? Kalau saya kayaknya split bill karena kan itu eh, tarif atau sepakat apa ya? Pemisahan Hmm. bareng-bareng. Jadi minta Hmm. harusnya diingat. Oke, lebih suka split bill saja begitu ya Intan ya. Iya. Alasannya kenapa Intan kok pilih split bill? Kok nggak lebih pilih dibayarin? Kan enak tuh dibayarin. Laki-laki ngajak ya harus bayarin dong Mas gitu. Masa harus split bill gitu? Gimana menurut Intan? Kalau sekali dua kali mungkin ya nggak apa-apa. Mungkin ya buat menghormati juga niatnya untuk mentraktir. Tapi kalau terus-terusan ya kan memberatkan satu pihak kalau kayak gitu. Oke, sekali dua kali boleh, tapi kalau setiap hari harus ditraktir memberatkan begitu ya, Faiza ya? Intan ya? Iya, betul. Oke, oke, oke. Terima kasih Intan dan juga teman-teman atas sharing pendapat dan pengalamannya begitu ya. Saya yakin sesuatu yang teman-teman pilih itu based by experience begitu ya, dari pengalaman yang sudah teman-teman lakukan gitu ya. Oke, coba kita akan beranjak ke materi begitu ya teman-teman ya. Oke, teman-teman. Jadi sebenarnya apa itu love bombing begitu ya? Love bombing yang bisa membaca ini adalah sebuah perilaku overwhelming begitu ya, atau membanjiri kepada orang lain begitu. Konteksnya di sini adalah pasangan dengan memberikan perhatian, kasih sayang dan juga hadiah begitu ya. Jadi teman-teman diberikan terus-menerus begitu, di-flooding begitu ya. Oh, setiap hari diberikan perhatian, diberikan kasih sayang, dan setiap kali ketemu diberikan hadiah terus-menerus begitu. Itu adalah salah satu ciri-ciri yang menjurus kepada arah love bombing, teman-teman. Nah, ini adalah pengertian dari ahlinya begitu ya. Kita belajar dari teorinya. Nah, teman-teman semua, love bombing itu akan menciptakan seseorang itu pada perasaan dia merasa paling dicintai begitu. Jadi love bomber atau seseorang yang melakukannya, ini bisa perempuan maupun laki-laki, itu akan membawa korbannya, begitu ya, kepada fase mendayu-dayu, begitu ya. Anda membayangkan gitu ada fase paling indah, begitu ya. Biasanya ini dilakukan di awal-awal, begitu kan teman-teman ya, dalam proses pendekatan atau PDKT atau mungkin ya sebulan 2 bulan ketika sudah menjalin komitmen berpasangan, begitu ya. Tiap hari diberikan perhatian, dari bangun pagi sampai malam itu selalu ada chat yang masuk begitu ya. Kalau pagi ada ucapan selamat pagi, kalau malam ya ada ucapan selamat malam, nice dream-nya begitu ya. Nah, itu dilakukan secara terus-menerus begitu, secara intens begitu, teman-teman. Hal itu akan membuat korban itu merasa sampai pada titik bahwa pasangan saya itu adalah segalanya. Jadi kayaknya tanpa dia hidup saya kayaknya akan sepi deh, akan hampa begitu. Timbullah namanya butterfly effect begitu ya. Ini kayak teman-teman diangkat terus-menerus, diberikan perhatian secara intens begitu ya, diberikan banyak hadiah. Jadi teman-teman merasa teman-teman ini adalah wanita yang paling bersyukur atau laki-laki yang paling bersyukur karena mendapatkan pasangan yang sangat care, yang sangat peduli kepada Anda, pada teman-teman begitu. Teman-teman merasa terbang begitu kan ya, kayak butterfly begitu ya. Nah, perasaan-perasaan itu adalah salah satu hal yang dapat menjurus kepada love bombing, teman-teman. Kenapa kok bisa seperti itu, Mas Anton? Karena perasaan yang berlebihan begitu akan menciptakan ketergantungan, teman-teman. Walaupun kita semua merasa bahwa kita kan layak, Mas, untuk dapat cinta. Betul. Itu sangat betul, teman-teman, bahwa kita itu sangat layak untuk mendapatkan perhatian, untuk mendapatkan hadiah di kala perayaan apa, begitu ya. Tetapi ketika itu dilakukan secara terus-menerus, ya kan, tujuannya itu seringkali adalah untuk menarik dan mengambil kendali, begitu ya, teman-teman. Sehingga itu akan menciptakan ketergantungan secara emosi. Nah, kok bisa begitu, Mas Anton? Nah, coba teman-teman bayangkan ketika teman-teman itu punya pasangan, begitu ya. Setiap hari, setiap kali ketemu gitu, ngasih coklat, besok ngedate lagi ketemu ngasih bunga mawar, besok ketemu lagi ditraktir, besok lagi ketemu dibelikan apa, belikan sepatu, belikan tas, apapun begitu ya. Walaupun sebenarnya teman-teman ini bisa beli sendiri,
Tapi pada akhirnya, ya udah, ada ketergantungan dan menganggap bahwa itu adalah hal yang wajar. Sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus, itu akan dianggap sebagai hal yang wajar, teman-teman. Sebagai contoh, teman-teman punya sahabat pasti ya. Nah, sebagai contoh adalah ketika teman-teman punya sahabat, dan sahabatnya teman-teman ini setiap malam begitu, nelpon, memberikan kabar, begitu. Nah, itu akan dianggap terus seperti itu, bahwa akan ada perasaan yang gundah gulana gelisah begitu. Ketika sahabatnya teman-teman ini, dia kok nggak nelpon ya? Hari ini dia kenapa ya kok dia nelpon? Kok dia kok nggak nelpon? Kok dia kok berubah ya? Karena itu sudah dianggap hal yang melenceng dari hal yang normal dilakukan, dari kewajaran-kewajaran yang selama ini diciptakan. Nah, ya kan, sehingga di situ akan ada ketergantungan begitu ya teman-teman ya. Nah, itu adalah salah satu tujuan dari love bombing, teman-teman. Yaitu adalah untuk menciptakan ketergantungan. Kalau tadi ada pernyataan bahwa seseorang itu kalau pergi itu ditraktir, mungkin kalau pertama kali, 2 kali gitu masih oke. Gitu. Tetapi ketika setiap hari teman-teman memaksa dan mewajarkan bahwa, oh kamu laki-laki harusnya traktir. Karena selama ini kita 1 tahun ngedate bareng, cuman kamu kan yang traktir, kamu kan yang selalu membayarin. Nah, perempuan akan merasa itu adalah hal yang wajar. Ya kan? Nah, tetapi ada tetapinya, teman-teman, ada risikonya. Tidak mungkin dong orang memberikan itu secara gratis, begitu ya. Ada hal yang harus dibayar. Apakah itu? Nah, apakah itunya adalah sesuatu yang bisa dijawab oleh teman-teman sendiri. Apa ya yang dimintai pasangan saya terhadap saya? Saya harus membalas budi apa? Karena orang ketika memberikan sesuatu, harapannya adalah take and give, begitu ya. Dalam hubungan, itu pasti akan selalu take and give, begitu. Saya memberi sesuatu, begitu, ya saya berharap mendapatkan sesuatu. Ya kan? Teman-teman mengerjakan tugas dengan baik, harapannya apa? Dapat nilai yang bagus kan? Nah, kan take and give begitu ya. Teman-teman sekarang mengerjakan skripsi dari pagi sampai malam gitu ya, harapannya kan dapat nilai yang bagus untuk skripsinya. Sama halnya juga dengan pasangan, teman-teman. Setiap hari saya dikasih hadiah ini itu. Nah, kira-kira apa nih? Apa yang diharapkan pasangan saya terhadap diri saya ini? Yang selalu diberikan hadiah terus-menerus, yang diberikan kasih sayang dan perhatian secara terus-menerus 24/7 begitu. Apa ya yang dia minta terhadap diri saya? Nah, yang dia minta ini, ketika itu sesuatu yang bertentangan dengan teman-teman atau sesuatu yang tidak mau teman-teman lakukan, lama-lama akan teman-teman mau melakukannya. Karena ada perasaan hutang budi, begitu ya. Nah, perasaan hutang budi itu akan membuat teman-teman lebih merasa resilient begitu. Ya udah, kan dia kan selama ini kan sayang pada saya. Selama ini dia mentraktir saya kok selama setahun ini. Selama ini dia peduli dengan saya. Kayaknya nggak apa-apa deh kalau saya memberikan sesuatu yang dia minta pada diri saya. Nah, yang diminta ini apa? Ini adalah sesuatu hal yang tidak kita ketahui, teman-teman. Ini dapat mengarah kepada kekerasan dalam pacaran atau toxic relationship, teman-teman. Nah, nanti kita akan membahas itu, teman-teman. Tetapi kuncinya itu adalah love bombing itu tindakan manipulatif, gitu ya, bertujuan untuk menarik dan mengambil kendali. Anda bayangkan kalau Anda setiap hari diberikan ini, itu, begitu ya. Kan itu tujuannya supaya teman-teman dapat dikendalikan. Teman-teman akhirnya utang budi dan susah untuk melepaskan. Karena ada ketergantungan secara emosional tadi, Anda bayangkan kalau setiap hari selama 1 tahun Anda setiap sebelum tidur, itu ditelepon, video call, begitu. Setiap hari melakukan seperti itu, ya kan lama-lama kalau besoknya sudah 1 tahun lebih, kok dia nggak telepon aku lagi ya? Ini kamu kemana? Penasaran ya, dia pergi kemana, begitu ya. Karena tadi ya, sudah ada ketergantungan, begitu teman-teman. Karena itu dianggap sebagai hal yang wajar. Gitu teman-teman. Selanjutnya, teman-teman, ada 3 hal yang perlu kita ketahui bagaimana ciri atau karakteristik dari love bombing, teman-teman. Pertanyaannya, apakah teman-teman itu korban atau justru love bombernya? Yang pertama, pasti teman-teman seringkali melakukannya dengan cara yang manis, begitu ya. Coba Anda bayangkan begitu, teman-teman melakukan dengan cara yang manis, begitu, bisa lama, begitu ya, bahkan sesuatu hal yang berlebihan, gitu.
Lalu setelah itu dibanjiri dengan hadiah, dengan pesan, dengan perhatian. Kamu itu orang yang cantik banget loh. Kayaknya nggak ada deh orang yang lebih cantik daripada kamu. Kamu itu adalah wanita yang paling ngerti aku selain ibuku. Nah, itu kan teman-teman biasanya dapat ya, sering seperti itu ya. Nanti arahnya adalah ke arah posisi dan mengekang begitu teman-teman. Dan itu dilakukan dengan cara yang halus dan mulus. Kamu yakin kamu mau pergi bersama dengan laki-laki itu? Kamu nggak mikirin kok perasaanku seperti apa. Tapi kalau kamu pergi ya nggak apa-apa sih. Silakan-silakan aja. Berarti kalau begitu caranya, aku berarti boleh juga ya pergi dengan perempuan lain. Kalau kamu juga mau pergi dengan laki-laki lain. Nah kan tujuannya tadi ya, itu adalah ke arah posesif tapi dilakukan dengan cara yang mulus. Dengan cara yang sangat-sangat halus begitu ya. Supaya menciptakan apa namanya ketergantungan secara emosi begitu teman-teman. Akhirnya pilihannya apa? Ah, enggak, saya kasihan dengan pasangan saya, ya udahlah saya nggak jadi nugas bareng aja. Padahal niatnya adalah cuma nugas saja, tapi ada perasaan yang posesif begitu ya, dan itu dituruti oleh teman-teman karena sudah ada ketergantungan tadi, teman-teman. Gitu. Nah, saya dapat menyebut bahwa love bombing itu adalah sebuah investasi atau DP begitu ya. Karena kalau kita memberikan sesuatu, baik itu bentuknya adalah perhatian, kasih sayang maupun hadiah, kita akan berharap sesuatu. Nah, investasi itu adalah sesuatu yang harus berbalik. Tadi contoh yang sudah saya katakan kepada teman-teman, kalau teman-teman belajar, itu tujuannya adalah bisa mengerjakan tugas. Teman-teman belajar mati-matian, tujuannya adalah agar dapat nilai yang bagus. Nah, kenapa ya kok pasangan saya itu dia sangat perhatian dengan saya, sangat care, memberikan sesuatu yang bahkan tidak saya minta sekalipun begitu. Jangan-jangan itu adalah bagian dari investasi, dari yang dia tanam. Ketika nanti saya butuh atau pasangan Anda itu butuh sesuatu pada diri Anda harus harus memenuhinya. Karena Anda atau teman-teman itu punya hutang budi. Tentunya dalam hubungan itu kan take and give begitu teman-teman yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, itu adalah bagian dari investasi dari love bomber pada teman-teman untuk memenuhi kebutuhan dari love bombernya. Begitu teman-teman. Nah, sekarang coba kita berefleksi kurang lebih 1 menit begitu ya. Nah, teman-teman silakan jawab di dalam hati teman-teman. Teman-teman itu sebagai love bomber atau justru saat ini berpasangan ya dengan seorang love bomber? Silakan teman-teman mencoba untuk berefleksi dan memikirkan jawabannya di dalam notes atau di kertas atau mungkin apapun yang media yang teman-teman tulis begitu. Nanti mungkin kita akan sharing begitu. Silakan teman-teman mencoba untuk memikirkan terlebih dahulu selama kurang lebih 1 menit, teman-teman, untuk merefleksikan pertanyaan ini. Boleh ditulis di kertas, teman-teman, atau di apapun yang memudahkan teman-teman begitu. Oke, adakah yang mau sharing teman-teman? Barangkali 1 atau 2 orang begitu. Kira-kira teman-teman pernah nggak sih punya pengalaman atau uh, justru teman-teman itu adalah orang yang pernah melakukannya begitu? Adakah yang mau menceritakan berbagi pengalaman begitu teman-teman? Mbak Asi, boleh membantu saya untuk mengenalkan kepada teman-teman? Adakah yang mau teman-teman? Barangkali 1 orang. Mbak Dina kah? Saya belum mendengar suara Dina dari tadi.
Ada yang ingin Dina sharingkan atas refleksinya, Dina? Halo Mas Anton. Oke, suara saya masuk nggak ya Mas? Masuk, Dina, jelas. Kalau soal love bombing itu tuh dulu pernah ada orang gitu, terus yang ngechat setiap hari gitu loh. Kalau saya justru malah risih, jadinya saya kayak ya udah nggak dibales gitu Mas kalau udah risih. Itu sih. Oke, ada eskalasi waktu atau intensitas waktu yang dia ngechat terus-menerus begitu ya? Iya, jadi kayak setiap hari itu pasti ngechat pagi, siang, sore gitu, terus justru saya malah risih gitu loh Mas. Oke, Dina, thank you Dina. Ada lagi teman-teman lain? Mbak Arkandia, kontak personnya, mau memberikan jawaban? Apakah bisa mendengar suara saya, Mbak Arkandia? Halo, iya Mas, bisa. Gimana kalau menurut Mbak? Kalau dari saya sendiri sih nggak ada pengalaman kayak gitu sih Mas, kayak hanya yang sewajarnya aja, nggak ada yang berlebihan sampai saya merasa itu udah tahap love bombing gitu. Oke. Berarti belum menemukan begitu ya, Mbak Arkandia ya? Iya Mas. Oke, thank you. Satu lagi deh, saya mau tanya Mbak Nias. Nias, ada nggak Nias pengalaman serupa Nias? Halo Nias? Apakah suara saya terdengar, Mbak Nias? Oke, sepertinya Mbak Nias tidak bersama dengan kita begitu. Sabrina deh, Sabrina. Sabrina, ada nggak Sabrina pengalaman menjadi love bomber atau mungkin pernah mendapatkan love bombing begitu dari pasangan atau pacarnya Sabrina? Halo, sebelumnya suara saya masuk gak ya? Masuk Sabrina. Oke, sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya, Mas. Tapi untuk pengalaman love bombing, alhamdulillah selama ini mungkin dari diri saya sendiri juga membatasi apa yang sekiranya terlalu berlebihan, kadang langsung saya sampaikan ke yang bersangkutan seperti itu. Jadi kayak nggak ngerasa punya beban moral untuk ya seperti yang disampaikan di materi tadi, ada investasi atau apa, saya langsung tidak mau karena setiap diri kita masing-masing kan punya tingkat wajarnya. Jadi menurut saya penting untuk mengomunikasikan segala sesuatu ke pasangan kalau misalkan kitanya nggak nyaman atau kitanya merasa berlebihan seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Sabrina begitu. Betul ya teman-teman ya, bahwa kalau teman-teman sebagai seorang BK tahu ya bagaimana penelitian Skinner begitu ya. Anda membayangkan ada seekor tikus begitu yang dia setiap hari dikondisikan begitu ya, operan conditioning-nya begitu dengan suara lonceng begitu. Akhirnya kan dari situ tikus itu akan merasa ketika mendengar suara lonceng itu artinya ada makanan. Maka dari itu yang dia pedulikan itu adalah suara lonceng. Nah, hal yang sama juga pada konteks love bombing begitu ya. Setiap hari itu dapat video call begitu. Artinya video call ini adalah bentuk penemanan dari pasangan kepada teman-teman. Oh, saya akan menemani kamu ya setiap malam begitu. Jadi ada kan yang dia dari malam sampai subuh itu seolah-olah menemani tidur begitu teman-teman. Kalau teman-teman belum pernah menemui, bersyukurlah gitu ya, karena ternyata ada beberapa konselor yang datang dengan keadaan yang seperti itu. Bagi seseorang yang merasa seperti itu, bagi seorang korban gitu, dia merasa bahwa, "Pak, kok saya kok nggak dicintai lagi ya sama pasangan saya?" Loh, kenapa Mbak? Karena biasanya setiap malam itu saya tuh selalu dapat telepon, saya selalu video call-an dengan pasangan saya, dengan pacar saya. Tapi akhir-akhir ini pasangan saya tidak pernah lagi, Pak, video call saya sampai subuh begitu. Nah, karena sudah ada irrational belief yang tumbuh bahwa ya sebagai pasangan itu harus video call. Ya, itu kan harapan dari
seseorang yang sering mendapatkan itu sehingga itu dianggap hal yang wajar begitu ya teman-teman ya. Ini kayak tikusnya Skinner begitu ya. Sudah dikondisikan bahwa bentuk cinta itu adalah dengan cara video call sampai pagi. Itu adalah salah satu ciri-ciri love bombing begitu. Dan mirisnya orang yang berada dalam lingkaran seperti itu tidak menyadarinya. Dia tidak sadar begitu ya dengan apa yang terjadi pada dirinya. Karena itu dianggap sebagai cinta. Loh, dia melakukan seperti itu karena dia cinta dengan saya, Pak. Loh, dia memberikan saya hadiah kan itu karena dia cinta dengan saya, Pak. Loh, dia setiap hari memberikan perhatian, muja-muja saya, ngasih saya I love you dari pagi, ngucapin selamat pagi, malam ngucapin selamat malam, itu karena dia sayang dengan saya, Pak. Nah, kalau saya sayang dengan pasangan saya, ya saya harus membalas itu, Pak. Dengan cara apa? Cara apanya itu yang menjadi berbahaya, teman-teman. Nanti yang kita bahas ke arah KDP atau kekerasan dalam pacaran, teman. Ketika itu digunakan dengan cara yang lain, contoh, kan saya kan sudah kasih kamu banyak hal, masa kamu nggak mau sih ngirimin ke saya foto sedikit aja? Ya nggak pakai jilbab dong, atau mungkin pakai foto pakai tank top aja dong. Ya kan ya teman-teman ya. Sebagai bentuk karena dia sudah percaya, begitu dia merasa sudah dicintai oleh pasangannya, ya pasti dia akan melakukannya. Mungkin kita menganggap itu adalah hal yang tidak masuk akal ya. Ya kali Mas, masa sampai segitunya. Orang-orang yang sudah terjerat di dalam kondisi seperti itu, ya dia akan seperti tikus tadi. Dia mendengarkan lonceng, dia akan menuruti perintahnya. Sama yang sudah sayang begitu ya, sudah ada banyak investasi yang diberikan kok, masa nanti hasilnya bodoh. Nah itu kata pelaku, teman-teman. Masa saya sudah memberikan kamu perhatian, kasih kamu coklat setiap hari, kasih kamu ini, traktir makan, traktir nonton film, selama setahun, masa kamu nggak mau sih nurutin permintaan saya yang cuma ini aja? Kamu nggak sayang kok sama aku. Pasti akan ada investasi itu, pasti akan ada hasilnya kan? Nah, hasil itu yang diminta oleh love bombernya, teman-teman. Oke, kita akan lanjut. Ada satu tayangan video begitu, teman-teman. Sebentar. Oke, kita akan lanjut dengan satu. Kita lihat ya, teman-teman ya. Mohon di komen apakah suaranya masuk. Bak şu adama aşık oldu. Neler ummuştu, neler buldu. Tam çağın geçiyor derken, aşktan da ümit kesmişken, doğuyor sanki yeniden.
Oke, oke teman-teman. Buat penangkap, kira-kira apa yang teman-teman tangkap dari video itu teman-teman? Bolehkah satu atau dua orang apa yang teman-teman tangkap dari video itu? Fadil, mau memberikan jawaban Fadil? Atau Dina juga boleh? Dina kah? Oke, kita mulai dengan Dina terlebih dahulu. Apa yang Dina tangkap dari video itu, Dina? Dari awalnya sih tadi lihatnya kayak cinta yang pertama gitu ya Mas, kan lagi lihat pertama terus jatuh cinta, tapi ternyata yang satu itu kayaknya yang cowok ya, itu tuh ternyata mendekat karena mau makan si satunya, kan jahat ya, itu sih Mas. Oke, iya, karena mau makan begitu ya. Iya, betul, Dina dan teman-teman begitu ya. Itu adalah salah satu bentuk Saya yakin saja. sudah nampak ya teman-teman ya. Apakah suara saya terdengar teman-teman? Oke, iya. Saya pengen bilang bahwa love bombing itu salah satu bentuk dari toxic relationship teman-teman. Tapi dengan jalan yang mulus, dengan cara yang sangat halus begitu ya. Dan itu dapat mengarah kepada KDP atau kekerasan dalam pacaran begitu. Maksudnya bagaimana Mas kok bisa mengarah ke sana? Orang dia memberikan saya sayang, memberikan saya perhatian, memberikan saya bunga, kok bisa malah ke KDP Mas? Oke, karena tadi yang sudah saya bilang pada teman-teman, ketika teman-teman itu mendapatkan love bombing, begitu ya, bagian dari investasi yang dilakukan oleh seorang love bomber atau pelaku. Dengan tujuan itu adalah untuk mengendalikan teman-teman, untuk mendapatkan sesuatu. Bentuk KDP atau kekerasan dalam pacaran itu ada 4, ada fisik, psikologi, seksual, dan juga ekonomi, begitu ya. Kalau dari fisik tentunya teman-teman mesti paham begitu ya, bahwa itu berkaitan kayak contoh mukul, menendang, atau mungkin segala sesuatu yang berkaitan dengan fisik begitu ya. Tapi yang saya mau bahas adalah pada poin 2 dan poin 4 teman-teman. Kalau yang psikologis, nah ini yang lebih sering terjadi begitu ya, karena ini dilakukan dengan cara yang halus dan mulus. Contohnya, emangnya kamu nggak sayang kok sama aku? Ya kan? Nah, di situ kan ada aspek psikologis yang diserang begitu ya, seolah-olah itu membuat rasa bersalah pada pihak korban. Jadi, akhirnya korban akan menuruti begitu ya teman-teman ya, ketika dia minta sesuatu, atau mungkin seolah-olah membuat dirinya bersalah. "Kamu tahu nggak sih, yang kamu lakuin saat ini tuh membuat aku sakit loh, padahal aku udah kasih kamu segalanya. Aku udah kasih kamu ini, aku udah kasih kamu itu, tapi masa balasanmu kayak gini sih?" Ya kan? Akan menciptakan perasaan bersalah pada diri korban begitu teman-teman. Nah, itu masuk dalam kekerasan psikologis teman-teman. Nah, kalau yang seksual begitu ya, itu berkaitan kayak disuruh foto atau disuruh buat video, begitu teman-teman ya. Nanti masuk ke arah revenge porn begitu. "Masa sih kamu nggak sayang sama aku? Bolehlah dikirimin saya foto, video," gitu. Dan itu sangat banyak teman-teman. Beberapa kasus yang ditangani di salah satu NGO yang ada di Jogja itu berkaitan dengan revenge porn begitu. Jadi dimintai video begitu karena dia sudah sayang, sudah setahun lebih kok dia berpasangan dengan si korban dan pelaku. Masa sih dia nggak mau nuruti? Kan dia udah sayang ya, dia sudah trust begitu, dia sudah percaya begitu ya, bahwa hidup saya adalah untuk dirimu, ya mau nggak mau pasti akan dituruti begitu teman-teman. Yang ketiga, itu berkaitan dengan ekonomi begitu ya, dengan cara membanjiri hadiah, membanjiri banyak
gift yang diberikan begitu ya. Kalau tadi misal berbicara mengenai pernyataan yang terakhir begitu ya. Sebenarnya bagaimana Thomas? Apakah laki-laki itu wajib dan bertanggung jawab untuk mentraktir pasangannya? Ya, konteks wajib dan bertanggung jawab itu adalah salah satu bentuk dari laki-laki seperti saya ini untuk menunjukkan bahwa saya ini sebagai laki-laki yang tanggung jawab, itu saya perlu mentraktir. Padahal itu tujuannya dari diri saya itu adalah untuk menunjukkan superioritas saya, teman-teman. Supaya saya menjadi seseorang yang superior. Ya kan? Sehingga saya berhak untuk menguasai pasangan saya di kemudian hari. Ya kan ya teman-teman ya. Nah, itu adalah hal yang sangat berbahaya, teman-teman. Karena nantinya itu akan menciptakan hutang. Itu akan menciptakan perasaan, oh, saya kan sudah pernah ditraktir. Ya udahlah, saya tak gantian kasih hal yang lain yang diminta oleh pasangan saya. Karena sifat yang meminta itu manipulatif, bahkan memaksa, ya mau nggak mau pasti akan diberikan. Karena ada hutang itu tadi, teman-teman. Nah, kan begitu ya. Contoh teman-teman punya hutang begitu ya dengan temannya dalam bentuk uang. Kan ada perasaan sungkan dan nggak enak kan ya. Nah, sama halnya juga dengan pemberian bentuk hadiah begitu ya, diberikan secara terus-menerus begitu ya, padahal lagi nggak butuh, lagi nggak mau dan nggak ada hal yang dirayakan sekalipun begitu ya. Tetap aja diberikan. Lama-lama kan akan menganggap itu hal yang wajar. Dan itu adalah sebagai hutang yang teman-teman terima walaupun teman-teman nggak butuh. Nah, kuncinya itu adalah menciptakan relasi yang saling menghargai dan relasi yang setara, teman-teman. Kalau kita melihat sebuah timbangan ini kan relasinya setara, begitu ya. Contoh kalau misal mau ngedate, begitu ya tidak perlu memaksakan diri, walaupun laki-laki. Saya nggak perlu memaksakan diri untuk saya mentraktir, begitu ya. Karena ketika saya memaksakan diri untuk mentraktir, begitu ya, ada kalanya nanti pasti saya juga meminta hal lain. Kecuali kalau itu sudah disepakati. Nah, nanti kita akan belajar mengenai namanya informed consent, teman-teman. Contoh yang disepakati adalah, oke, saya laki-laki, saya yang bertugas untuk membayari nonton film. Perempuan jangan mau kalah. Supaya apa? Supaya nggak ada hutang budi, Anda bilanglah, oke, kalau kamu yang traktir nontonnya, saya yang akan traktir untuk membelikan popcorn. Terciptalah relasi yang setara, teman-teman. Tidak ada yang superioritas, tidak ada yang merasa inferior, teman-teman. Karena ada rasa tadi, ada rasa saling peduli, ada rasa saling berbagi, begitu ya. Jadi poinnya adalah rasa kesalingan, begitu teman-teman. Bukan yang paling. Karena nantinya, ketika nanti ada masalah, setelah beberapa bulan atau beberapa tahun, begitu ya, pasti ketika sudah ditraktir terus-menerus sama pasangannya, sudah diberikan ini itu, pasti ada perasaan yang paling, loh aku kan orang yang sudah traktir kamu setiap hari, aku setiap hari loh udah kasih kamu kabar, setiap hari udah kasih ini itu. Dia merasa menjadi pribadi yang paling banyak berkorban. Ya kan? Nah, perasaan yang paling itu akan menciptakan relasi yang tidak setara, sehingga dapat mengarah kepada toxic relationship, teman-teman. Sehingga kuncinya itu adalah saling menghargai atau rasa kesalingan itu dalam konteks apapun ya, saling berbagi, saling peduli. Yang kedua itu adalah menciptakan relasi yang setara, teman-teman. Oke, ada 6 hal yang perlu kita ketahui begitu ya dengan cara membentengi diri. Yang pertama, kita perlu untuk membentengi diri dengan cara kenal terlebih dahulu. Tanda-tanda dari love bombing, teman-teman. Nah, yang tadi sudah kita bahas, itu semua kan adalah bagian dari tandanya love bombing, begitu teman-teman ya. Seperti yang tadi sudah disebutkan, kayak memberikan pujian yang berlebihan, rayuan yang intens, begitu ya. Bahkan ada namanya ini, pola ingin menginginkan hubungan yang cepat, begitu ya. Nah, yang kedua itu adalah mempertahankan batasan yang sehat, begitu teman-teman. Jadi, teman-teman perlu berhati-hati untuk tidak memberikan hal-hal yang berkaitan dengan privacy, begitu ya. Contohnya, kayak memberikan akun sosial media, kayak gitu. Itu kan hal yang berbahaya, gitu teman-teman ya. Jadi, jangan sampai hal yang sifatnya private, begitu, sudah dimiliki oleh pasangan teman-teman. Karena itu nantinya akan mengarah pada hal yang ketiga, teman-teman. Teman-teman jadinya akan terisolasi. Seharusnya teman-teman itu kan bersosialisasi dengan siapapun,
dan kapanpun yang teman-teman mau. Tapi karena sudah masuk dalam jeratan love bombing tadi, teman-teman merasa bahwa ya yang paham dengan diri saya itu cuma pasangan saya, yang bisa membantu saya itu cuma pasangan saya. Sehingga teman-teman itu menjauh begitu ya dari relasi teman-teman dekatnya, menjauh dari relasi sahabat dari yang kalian punya begitu. Sehingga teman-teman nanti akan terisolasi dan teman-teman itu hanya akan tergantung kepada pasangan teman-teman. Kayaknya udah nggak ada lagi deh orang yang mau menerima saya. Ya udah deh, saya tak nurutin saja. Karena selama ini teman-teman cuma fokus kepada pasangan teman-teman sendiri. Teman-teman merasa bahwa kebahagiaan yang dimiliki oleh kalian, oleh kita, itu hanya bergantung kepada pasangan yang kita punya. Nah, itu akan menciptakan isolasi begitu teman-teman. Yang keempat, teman-teman perlu berhati-hati dengan eskalasi hubungan yang cepat begitu ya. Nah, kecepatan itu kan dibombardir terus-menerus dengan berbagai perhatian, kasih sayang, begitu ya, supaya cepet nih, supaya kamu mau dapat berkomitmen dengan saya untuk jadi pacar saya. Nah, itu perlu hati-hati. Sewajarnya saja teman-teman ketika memiliki hubungan, begitu ya. Hubungan ini kan yang baik itu kayak layangan ya, ada tarik ulur begitu, supaya sama-sama paham, supaya sama-sama kenal, begitu ya. Tidak cuma sebatas, menjadi seseorang yang menerima terus-menerus, terlebih perempuan begitu ya, tapi juga ada hal yang perlu teman-teman kenali begitu, "Oh pasangan saya itu orangnya seperti ini, oh dia itu seperti ini," begitu. Supaya nanti tercipta relasi yang sehat teman-teman. Yang keempat, yang kelima, itu ada ketidaksesuaian ya antara kata dan tindakan begitu ya. Dia bilang berkali-kali bahwa, "Aku tuh sayang banget loh sama kamu, aku tuh nggak mau kehilangan kamu, ini itu." Banyak sekali ya kata-kata manisnya. Tapi tiba-tiba dia pengen hal lain begitu ya, yang ke arah seksualitas begitu. Nah kan nggak sesuai ya, katanya sayang, harusnya sayang itu kan menjaga ya, bukannya merusak begitu. Nah kan itu sudah nggak sesuai, itu arahnya adalah ke arah love bombing teman. Yang terakhir, relasi yang sehat itu sifatnya itu adalah freest teman-teman. Yang pertama adalah freedom. Freedom ini berkaitan dengan memberikan kebebasan ya, untuk bisa menjadi diri sendiri, untuk bisa mengekspresikan pendapat, dan apa namanya, ada hal yang masih personal yang dipegang oleh teman-teman begitu ya. Artinya bebas yang masih dikendalikan oleh teman-teman sendiri, bukan dikendalikan oleh pasangan teman-teman. Yang kedua adalah respect tadi ya, ada rasa saling menghormati begitu ya, saling menghargai begitu. Rasa respect itu akan sangat penting bagi teman-teman. Yang ketiga adalah integritas begitu ya. Ada hal yang perlu dilakukan dengan cara jujur, terbuka, jadi kalau misal mau keluar dengan tugas, dengan lawan jenis, ya udah ngomong saja begitu. Toh juga cuma teman begitu ya, tidak masalah kok gitu. Orang tidak ada hubungan yang spesial dari itu, kecuali teman-teman untuk mengerjakan tugas saja. Jadi ada integritas yang juga teman-teman pegang begitu. Yang keempat adalah ada kesetaraan begitu ya, bahwa laki-laki dan perempuan itu adalah sebagai seorang mitra begitu teman-teman. Mitra untuk apa? Mitra untuk mencapai cita-cita bersama atau untuk mencapai hal yang sudah disepakati bersama. Jadi sebagai seorang mitra kan harus sama-sama menguntungkan begitu ya. Saya sedih, ya saya butuh katarsis, ya pasangannya itu menjadi pendengar gitu. Saya lagi sumpek dengan hidup, ya pasangannya itu membantu menemani, ngajak jalan-jalan begitu teman-teman. Jadi ada rasa kesetaraan begitu teman-teman sebagai seorang mitra. Yang terakhir adalah support atau memberikan dukungan begitu, baik itu dukungan secara emosional, motivasi, maupun, memberikan semangat satu dengan yang lain begitu teman-teman. Saya rasa itu hal yang sangat penting begitu ya. Ketika teman-teman merasa tidak disupport atas sesuatu yang teman-teman suka, ya untuk apa? Loh orang saya sukanya berkegiatan ini kok, saya kok malah dibatasi dengan dalih rasa sayang begitu ya. Loh, kamu nggak sayang sama aku, Boh. Kalau kamu sayang sama aku, udahlah kamu nggak usah ikut kayak gini lagi, udahlah kamu keluar aja dari organisasi itu. Kalau kamu ikut organisasi, aku tuh jadi kesepian loh. Nah, padahal itu penting begitu ya untuk, pengembangan diri. Kalau udah nggak di-support, ya buat apa teman-teman masih berlanjut begitu, teman-teman. Gitu. Oke, kita akan menonton satu film yang terakhir begitu, teman-teman. Oh ya, sebentar.
Sorry. Optimize. Oke, teman-teman, kita akan lihat ini. Oke, teman-teman. Tayangan tadi apa yang teman-teman tangkap? MC boleh berpendapat juga? Alia? Atau Asi juga boleh, teman-teman? Apa yang teman-teman tangkap dari tayangan tadi, teman-teman? Silakan. Saya sebenarnya masih Bagaimana, Asi? masih belum paham Mas dengan videonya. Oke, masih belum paham ya. It's okay. Oke, Asi. Teman-teman ada yang sudah menangkap? Anjani? Anjani ada jawaban? Iya, Mas. Apa yang Anjani tangkap? Kalau saya lihat tadi itu, mereka kan emang orang asing gitu ya, posisinya orang asing dan ya kayak selayaknya orang asing itu ya gimana sih, nggak yang mencampur, gimana ya? Bentar. Pokoknya dia pendekatannya itu secara perlahan-lahan gitu dan nggak yang ada niatan pendekatan tapi kayak perhatiinnya perlahan-lahan gitu dan itu memunculkan mungkin ada rasa suka atau gimana. Pokoknya secara perlahan-lahan gitu. Oke. Oke, cara perlahan-lahan begitu ya. Oke, jawaban yang saya rasa juga boleh begitu, Anjani. Tapi kalau kita lihat coba, nanti tadi kita lihat. Yang pertama, itu laki-laki nggak bawa apa-apa, perempuannya dia pakai payung, hujan. Besoknya perempuannya pakai jaket yang tebal, begitu. Oh, ternyata ada salju. Besoknya pakai apa namanya baju selal, gitu. Ternyata ada banjir, gitu ya teman-teman ya. Terus pada yang terakhir, begitu, laki-laki mencoba untuk menyiapkan segalanya. Ya kan ya. Nah, yang saya tangkap dalam satu tayangan itu tadi, bahwa dalam sebuah hubungan, itu yang perlu kita berikan, itu adalah sesuai dengan kebutuhan. Tidak untuk memberikan segala sesuatunya secara berlebihan, tapi cukup berikanlah sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Jadi memberikannya sesuai dengan kebutuhan, sekedarnya sesuai yang diinginkan, teman-teman. Jangan sampai kita memberikan segala sesuatu yang berlebihan, yang bahkan dia tidak butuhkan. Jangan-jangan tujuannya saya laki-laki memberikan itu adalah supaya saya
bisa mengendalikan Anda. Teman-teman perempuan pun juga perlu aware. Jangan-jangan saya diberikan seperti itu supaya dia bisa mengendalikan saya, ya kan ya? Karena jadinya berlebihan begitu, dan berlebihan itu akan menciptakan ketergantungan, teman-teman. Maka dari itu, ketika Anda punya pasangan, berikanlah sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan dari pasangan Anda, teman-teman. Kayak dalam konteks BK, begitu ya. Pelayanan klasikal itu kan diberikan materinya itu bukan atas dasar keinginan kita kan ya. Itu juga berangkat dari assessment begitu ya. Karena ada kebutuhan yang dimiliki oleh seorang siswa, maka dari itu saya memberikan topik tentang bullying. Saya memberikan topik tentang toleransi atau apapun. Berangkatnya itu dari kebutuhan, teman-teman. Nah, saya rasa itu adalah hal yang dapat saya bagikan kepada teman-teman. Begitu, ada satu kata yang pengen saya bagikan teman-teman, yaitu adalah ini. Relasi setara untuk kebaikan bersama. Baik itu kebaikan laki-laki maupun perempuan, itu perlu ada relasi yang setara. Nah, kesetaraan itu akan menciptakan keamanan bagi kedua belah pihak. Laki-laki tidak merasa bertanggung jawab dan tidak perlu berkorban banyak, perempuan pun juga menjadi lebih aman karena tidak bisa dikendalikan oleh orang lain, teman-teman. Itu adalah satu kunci penting untuk terhindar dari love bombing, teman-teman. Sekian, itu adalah presentasi dari saya, teman-teman. Jika ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, mari kita sama-sama untuk diskusi dalam ruangan ini. Begitu, saya berikan kembali kepada moderator, Mbak Asi. Silakan, Mbak Asi. Mas Anton atas sesi selanjutnya yaitu diskusi tanya jawab. Saya akan membuka satu tabel untuk 3 pertanyaan. Untuk pertanyaan nanti kita tampung dulu, kemudian baru diisi oleh Mas Anton. Begitu nggak Mas Anton? Bagi teman-teman yang ingin bertanya dapat raise hand dan nantinya menghidupkan mikrofon atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat dengan format nama _interaksi_ isi pertanyaan. Kemudian nanti akan dipilih. Boleh teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Ya, teman-teman yang mau kita diskusikan bersama, atau supaya lebih cepat kita akhiri, supaya teman-teman cepat segera war takjil begitu ya. Silakan kalau ada teman-teman. Mbak Faiza. Oke, ini ada Mbak Faiza. Mbak Faiza boleh kesempatannya untuk bertanya, silakan. Baik, terima kasih kesempatannya. Saya ingin bertanya, gimana sih Mas caranya kita kayak ngasih tahu ke temen kalau misalnya hubungannya dia sama pasangannya itu mengarah ke love bombing? Karena ada pengalaman teman saya itu yang kayak udah beberapa kali kena love bombing, tapi ya itu kayak nggak sadar-sadar gitu loh Mas. Nah, cara kita sebagai teman buat membantu teman kita itu kayak gimana? Terima kasih. Baik. Ada satu lagi teman-teman yang ingin bertanya. Raise hand. Silakan Mbak Gina. Terima kasih moderator. Izin bertanya ya Mas Anton. Tadi kan kita udah tahu ada beberapa love bombing gitu. Kita udah ngerti gitu. Terus kalau misalnya
kita dideketin orang gitu, terus emang orangnya kayak melakukan apa yang disampaikan tadi sebagai love bombing, tapi ternyata enggak gitu, ternyata kita cuma trust issue. Nah, gimana kita membedakan love bombing sama kalau kita itu trust issue gitu loh Mas. Semoga bisa dipahami ya Mas. Maaf kalau agak muter-muter. Makasih. Tidak jelas. Ada sebenarnya ini mungkin boleh dijawab ya Mas Anton. Pertanyaannya akan saran. Oke, sih bolehkah tadi diulangi yang terakhir tadi bagaimana trust issue dan love bombing itu maksudnya bagaimana? Oke, coba menjelaskan ya Mas. Jadi kan tadi kita udah tahu ada kayak gini tuh bisa jadi love bombing gitu. Nah, terus tiba-tiba itu terjadi ke kita. Terus kita menyangka kalau itu love bombing. Tapi ternyata kita cuma trust issue aja karena kita udah tahu kalau itu tuh love bombing. Sedangkan si orangnya itu belum tentu love bombing masih. Belum tentu orang itu love bomber gitu loh Mas. Enggak. Maaf kalau bingung. Ya, makasih. Oke, baik. Baik, terima kasih Dina. Boleh saya menjawab? Asih. Oke, tadi yang pertama bagaimana cara memberitahu teman begitu ya. Ketika teman kita sudah menjadi seorang menjadi korban love bombing begitu ya. Ini konteksnya adalah korban love bombing ya. Iya. Tentunya yang pertama sebagai seorang teman kita itu di luar kontrol kita begitu. Jadi jangan sampai kita merasa bahwa kita bertanggung jawab penuh bahwa teman kita itu menjadi seorang love bombing dan saya harus melakukan sesuatu. Jangan sampai kita merasa bertanggung jawab seperti itu. Kan seringkali kalau konteksnya adalah dalam konseling begitu ya, ada konseling datang kepada teman-teman dan teman-teman adalah seorang konselor dan dia menceritakan masalahnya, jangan sampai masalah yang diceritakan itu seolah-olah itu adalah menjadi tanggung jawab teman-teman untuk bisa menyelesaikannya. Oke, itu tetap menjadi tanggung jawab dari konseling dan peran kita sebagai seorang teman begitu adalah mendampingi dan menemani jika dibutuhkan. Poinnya adalah jika dibutuhkan. Gitu ya. Sehingga yang pertama yang perlu kita lakukan itu adalah menanyakan dan memberikan kesadaran kepada teman kita dengan cara yang halus. Oke ya, teman-teman ya. Coba gunakan dengan cara yang halus. Jangan langsung betul kita judgement. Kamu tuh tahu nggak sih yang kamu dapatkan itu kamu jadi korban love bombing loh. Dia itu manipulatif. Kamu tuh mending putusin deh. Nah, itu kan ya. Kita coba gunakan cara-cara yang kita punya dalam konseling individual begitu ya. Kita coba bertanya agar dia sadar. Kamu nyaman nggak sih pasangan berpacaran dengan Mas Anton tuh? Ya, kadang nyaman, kadang enggak sih. Kadang dia baik banget, tapi kadang-kadang dia tuh maksa-maksa aku Masa aku nggak boleh keluar sama Fadil? Oh, gitu ya. Berarti ada perasaan yang nggak nyaman begitu ya. Terus kira-kira ada lagi nggak yang membuat kamu nggak nyaman? Kadang-kadang aku tuh juga capek loh, kalau kadang-kadang malam gitu pulang dari kuliah dipaksa buat telepon, harus nemenin. Capek kadang-kadang kalau kayak gitu. Oh, berarti itu buat kamu capek ya? Terus sebenarnya apa yang kamu mau? Nah, itu kan sebenarnya pertanyaan-pertanyaan untuk menyadarkan begitu ya, Mbak ya. Kita tidak judgement begitu. Dalam proses konseling kan kita juga nggak boleh judgement. Kita perlu memberikan kesadaran bahwa perilaku yang dia terima itu adalah perilaku yang mengarahkan pada love bombing dengan cara yang halus. Pertanyaan yang kita ajukan itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya reflektif begitu, teman-teman. Yang kedua, teman-teman kalau sudah terjalin dan dia sudah mulai sadar begitu, coba teman-teman sampaikan, lakukan namanya self disclosure, menceritakan kekhawatiran Anda. Tapi aku sebagai temanmu atau sahabatmu kok aku merasa kasihan ya. Kamu tuh sekarang setiap pagi kayak kurang bersemangat. Kamu tuh sekarang jarang banget lo kumpul sama kita-kita. Aku khawatir lo dengan yang kamu lakuin sekarang ini. Kamu juga sekarang kok agak-agak berubah ya. Kamu beneran nggak apa-apa, Boh. Nah, ya kan? Kita menyampaikan kekhawatiran yang kita punya. Sehingga itu akan membantu seorang korban love bombing itu lebih sadar bahwa selama ini dia terisolasi bersama dengan pasangannya.
Yang ketiga, jelas kita tawarkan bantuan. Bantuan sebagai seorang teman, tapi kalau kamu butuh bantuan buat didengarkan, boleh loh. Kamu cerita ke aku. Atau mungkin yang kedua, tapi kalau kamu butuh bantuan buat menemukan konselor, boleh nanti aku bantu daftarkan. Atau kalian sebagai seorang konselor, boleh loh aku dengarkan. Teman-teman bisa menggunakan konseling individunya untuk bermain. Jadi gunakan dengan cara-cara yang halus dan non-judgment, teman-teman. Kalau semisal, Mas gimana ya kalau saya sudah bertanya kok dia tetap nggak mau sadar, it's okay. Proses konseling kan juga tidak bisa dilakukan dengan sekali jadi dia langsung paham begitu ya. Apalagi yang tadi saya bilang, seringkali dia tidak sadar bahwa dirinya menjadi seorang korban love bombing. Lakukanlah pelan-pelan, teman-teman. Konseling itu bisa 5-6 kali pertemuan kan? Sama Lia juga menjadi menasihati atau memberitahu, menyadarkan teman kita ini dia terjerat dalam love bombing. Begitu. Tadi Faiza ya? Oke, gitu Faiza. Ingin Faiza tanyakan lagi, apakah jawaban saya bisa jelas dan diterima, Faiza? Sudah diterima, Mas. Berarti tetap dikomunikasikan dengan baik dulu ya, Mas. Betul, Terima betul. kasih. Pokoknya tadi ya, jangan sampai judgement. Orang yang sudah cinta dengan pasangannya dan teman-teman langsung bilang, kamu itu udahlah pasangan kamu itu manipulatif. Itu nggak relate, teman-teman. Karena dia memberikan perhatian, memberikan kasih sayang, memberikan banyak hal, sedangkan teman-teman nggak pernah ngasih itu kepada teman kalian, terus teman-teman bilang, pacar kamu itu manipulatif. Itu nggak akan masuk. Jadi non-judgment itu satu hal yang paling penting, teman-teman. Yang penting adalah membawa dia, teman kita ini pada ranah kesadaran terlebih dahulu. Kalau dia sudah menyadari, barulah teman-teman tadi menyampaikan kekhawatiran dan juga dapat menawarkan bantuan, begitu. Itu poinnya. Oke, begitu Faiza. Yang kedua tadi dari Yusuf ya. Ya kalau Yusuf ini lebih seru. Kalau tadi love bombing, yang kedua bagaimana kalau pasangan kita sudah menjadi love bomber. Atau mungkin teman kita begitu ya, yang dia sudah menjadi love bomber, apa yang bisa kita lakukan. Ya, yang pertama jelas begitu ya, kalau dia sudah menjadi seorang love bomber gitu, itu bisa lebih ke arah yang lebih direktif begitu. Bahwa yang dia lakukan itu adalah perilaku yang salah, kita perlu menyadarkannya. Kita bisa bermain proyeksi begitu, bagaimana kalau ini terjadi pada dirimu? Bagaimana kalau ini terjadi kepada adikmu yang juga seorang perempuan? Mendapatkan perilaku yang seperti yang kamu lakukan pada pasanganmu. Dimanipulasi, begitu, diminta melakukan hal yang aneh-aneh, bahkan ke arah seksualitas, begitu. Emangnya kamu mau kalau adik kamu seperti itu? Ajukan pertanyaan-pertanyaan reflektif, sehingga dia bisa menyadari bahwa yang dilakukan itu adalah perilaku yang salah. Dan kalau sudah dia menyadari hal itu, teman-teman, Yusuf bisa untuk meminta kepada temannya ini untuk tidak melakukan hal itu lagi. Atau yang kedua, jika Yusuf ini berteman baik dengan korban, begitu, Yusuf bisa melakukan cara dengan yang tadi sudah saya sampaikan pada Faiza. Kamu nyaman nggak sih berpasangan dengan teman saya ini? Poinnya itu adalah kesadaran, teman-teman. Proses konseling itu kan tujuannya untuk menyadarkan ya, kalau perilaku yang dia punya itu salah, kalau pemikiran yang dia punya itu juga irasional, itu bukan bentuk cinta, begitu ya. Pemaksaan itu adalah salah satu bentuk pengekangan, dan itu sangat tidak berkorelasi dengan cinta. Orang yang mencintai, itu ya seharusnya dia saling menghargai, saling peduli, begitu. Nah, begitu Yusuf. Apakah bisa dijawab, Yusuf? Yusuf? Oh, Chandra ding, sorry Chandra ya. Sorry Chandra. Oke Chandra, semoga bisa menjawab ya Chandra ya. Oke, baik. Yang ketiga dari Dina begitu ya. Mengenai trust issue dan love bombing begitu ya. Dua hal yang saling berdekatan begitu, tapi sebenarnya itu dua hal yang berbeda cukup signifikan begitu ya. Kalau love bombing itu tadi arahnya adalah manipulatif, kalau trust issue itu artinya ada beban masa lalu yang dipunya oleh Dina. Dina punya trust issue pada orang lain mungkin karena ada beban masa lalu yang tidak dia punya begitu. Kalau saya sebagai pasangan Dina begitu, ya tentunya saya akan menerima Dina apa adanya. Kalau Dina nggak percaya yang saya lakukan itu adalah salah satu bentuk cinta, ya it's okay, tidak apa-apa.
Dan kalau Dina sudah menyadari bahwa Dina itu trust issue dengan orang lain, berarti yang bermasalah itu adalah Dinanya kan, bukan pasangannya. Ya kan ya? Karena trust issue itu kan menyebabkan kita pada loneliness, Dina dan teman-teman. Saya sudah pernah dikhianati, pernah diselingkuhi, pernah ditinggal ini itu, begitu. Akhirnya saya nggak mau lagi menerima siapapun. Ya kan? Ketika dia sudah pernah menjadi seorang korban love bombing, begitu, dia akan tumbuh trust issue, Dina dan teman-teman. Nah, lalu bagaimana? Apakah semua laki-laki seperti itu? Kalau dia jawab iya, berarti yang salah adalah dirinya. Ada irrational belief yang tumbuh di dalam dirinya. Kalau sudah menyadari bahwa ada hal yang seperti itu, kita perlu mengantarkan diri kita itu kepada konselor atau psikolog begitu. Untuk apa? Ya untuk mengobati rasa trauma yang kita punya. Entah pakai kursi kosong atau apa begitu ya, teman-teman ya. Jadi ada dua hal yang berbeda. Kalau sudah menjadi love bombing, ya dia korban. Korban yang disebabkan karena perilaku orang lain. Tapi kalau sudah trust issue, berarti kita itu adalah korban dari masa lalu kita yang belum selesai. Dan yang salah itu adalah diri kita. Maka dari itu yang perlu disembuhkan itu adalah diri kita sendiri. Begitu. Bagaimana Mas kalau misalnya teman saya dia trust issue, padahal teman saya laki-laki ini dia itu baiknya beneran dan tulus. Ya kan ya, seringkali kok bisa sih si Asih ini ditolak terus sama Fadil, padahal Fadil itu orangnya tulus, perhatian sekali, dan bukan ke arah love bomber, begitu ya. Tapi Asih ini ada pengalaman dia pernah menjadi korban love bombing, begitu ya. Ya seringkali akan susah, karena apapun yang dilakukan Fadil, itu akan dianggap sebagai love bombing. Wah, masa sih Fadil ini ngajak aku traktir, main, pergi ke sini, memberikan perhatian, seolah-olah mendengarkan, begitu. Ada trauma masa lalu yang perlu diobati oleh Asih terlebih dahulu supaya dia bisa menerima dengan baik bahwa tidak semua yang dilakukan oleh laki-laki itu mengarah kepada love bombing. Sebenarnya love bombing ini sangat jelas batasannya dengan relasi yang sehat, teman-teman. Kalau love bombing itu tujuannya adalah manipulatif, memberikan perhatian, memberikan hadiah, begitu, dan tujuannya adalah untuk bisa mengendalikan, nah itu love bombing. Tapi ketika memang teman-teman memberikan perhatian sebagai bentuk kasih sayang, tanpa mengharapkan apapun, saya rasa itu adalah relasi yang sehat, teman-teman. Tapi balik lagi yang tadi, relasi yang sehat itu adalah relasi yang dibutuhkan, bukan sesuai dengan kebutuhan, begitu ya, bukan sesuai dengan keinginan yang kita punya. Sehingga Adil ya perlu hati-hati memberikan sesuatu pada Asih itu sesuai dengan yang dibutuhkan Asih saja, tanpa harus memaksakan nilai-nilai yang Fadil punya. Begitu Dina dan teman-teman. Yang ingin mau ditanyakan lagi terkait jawaban saya, sangat boleh, silahkan. Makasih Mas Anton. Sama-sama Dina. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Sangat susah untuk mengenali love bombing, teman-teman. Terlebih untuk orang-orang yang dia bukan dari BK maupun dari psikologi. Jadi kalau kita dari BK, dari psikologi itu kita kan lebih mudah untuk kenal, karena yang kita tangani adalah masalah-masalah sosial, begitu ya. Kita tahu apa itu KDP, kita tahu apa itu trust issue, dan lain-lain, begitu. Tapi beda dengan orang-orang yang dari prodi lain. Saya di Sahabat Dharma melakukan beberapa konseling, begitu ya. Dia menganggap bahwa ketika dia mencintai saya, ya dia harus memberikan waktunya kepada saya. Saya nggak mau kalau dia sehari pun dia nggak telepon dengan saya. Bagi saya itu adalah cinta. Cinta dimaknai seperti itu, teman-teman. Bahkan ya nggak perlu jauh-jauh dari teman-teman lah. Aneh ya rasanya kalau sehari itu nggak ada kabar dari pacarnya. Ya kan ya, masa sih saya nggak dikabari sehari ini, jangan-jangan dia nggak sayang dengan saya. Nah, tuntutan memberi kabar, perhatian secara terus-menerus, begitu, itu seringkali justru mengarah pada love bombing. Dan perempuan seringkali merasa malah butuh itu. Karena perempuan kan butuh afeksi yang lebih, begitu ya. Seolah-olah saya diberikan perhatian yang lebih, di telepon setiap hari, di VC setiap hari itu, ya itu bentuk kasih sayangnya saya terhadap teman-teman. Padahal enggak, bukan begitu cara mainnya. Tapi tadi ada yang merasa risih, ada yang merasa capek Mas kalau setiap hari saya harus telepon. Saya rasa enggak perlu berlebihan deh. Itu adalah hal yang bagus, teman-teman. Lakukanlah segala sesuatu sesuai dengan porsinya. Jangan berlebihan, begitu ya. Sesuatu yang berlebihan
itu akan menimbulkan sakit hati begitu. Teman-teman belajar secara berlebihan begitu. Ternyata hasilnya cuma dapatnya nilainya B- begitu. Kan yang ada sakit hati begitu ya. Tapi lakukanlah dengan cara yang cukupnya, asalkan itu efektif dan diterima dengan baik. Itu poinnya, teman-teman. Begitu Asih. Kalau ada pertanyaan lagi, silakan saya kembalikan ada Asih sebagai moderator. Terima kasih. Iya Mas Yaya. Dan cukup sore ini mungkin kita tutup sesi diskusi kali ini ya Mas. Oke Asih dan teman-teman. Tak rasa semua kegiatan kan sudah mendapatkan materi-materi luar biasa dari Mas Anton, mulai dari Mas apa itu performing, ada cara ini jadi tim dan kekerasan dalam pacaran juga. Jadi dapat kesimpulan bahwa itu menjadi seseorang dan yang membuat seseorang itu ke fase paling indah, membuat ketergantungan emosi. Nah, bahkan ini merupakan perilaku toksik yang termasuk dalam bentuk KDP. Oleh karena itu, bentengi diri dengan saling hargai dan menciptakan hubungan setara. Hubungan baik itu harus sesuai dengan kebutuhan dan juga pilihan relasi setara untuk kebaikan bersama. Oke, mudah-mudahan ilmu dan penjelasan yang kita dapat dari Mas Anton pada sore hari ini dapat bermanfaat dan teman-teman dapat memahami terkait love bombing itu. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang telah menyempatkan waktunya untuk berbagi ilmunya kepada kami yang sudah hadir dalam diskusi ini. Ya, terima kasih juga kepada Kak Alia selaku MC yang melakukan kesempatan kepada saya sebagai moderator untuk memandu rangkaian diskusi pada sore hari ini. Maaf apabila terdapat banyak salah kata atau perbuatan yang saya lakukan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Sekian dari saya kembalikan ke terima kasih. Baik, terima kasih atas sajian materi yang sangat menarik dan luar biasa dari Mas Anton dan moderator kita, Kak Asih, yang telah memandu jalannya diskusi pada sore hari ini dengan sangat baik. Nah, boleh minta tepuk tangannya dulu teman-teman atau reaksinya juga boleh minta. Oke, nah tak terasa nih kita sudah sampai di penghujung acara. Mudah-mudahan materi dan penjelasan yang kita dapat pada sore hari ini dapat bermanfaat. Sekali lagi terima kasih kepada Mas Anton yang sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi ilmunya dan teman-teman semua yang sudah hadir dan berpartisipasi aktif selama diskusi berlangsung. Tapi sebelum ditutup, kita dokumentasi dulu ya teman-teman. Untuk teman-teman yang belum on cam nih, boleh banget untuk on cam sekarang karena kita akan mengadakan sesi dokumentasi. Jangan sampai kelewatan ya teman-teman. Kapan lagi loh kita bisa foto bareng sama Mas Anton nih dan juga Kak Asih juga nih. Baik, kepada yang bertugas, saya persilahkan. Oke, teman-teman yang belum on cam, segera on cam ya. Oke, langsung kita hitung ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Jadi karena sesi dokumentasi telah kita lalui bersama, maka kita segera beranjak ke acara yang terakhir nih, acara yang paling ditunggu-tunggu.
Baik, acara yang terakhir adalah penutup. Nah, karena tadi diawali dengan doa, alangkah baiknya nih kita tutup ngopi sore ini dengan berdoa pula. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Berdoa tidak dibatasi. Saya Alia selaku MC dan segenap panitia ngopi Crash 5 mohon undur diri. Mohon maaf apabila masih terdapat salah kata atau perbuatan yang tidak berkenan di hati teman-teman, baik yang disengaja maupun tidak. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.